pengembangan instrumen yang kita bahas, yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Jadi instrumen ini sebagai alat pengumpulan data. Data itu kita kumpulkan ya harus valid ya, dan reliable. Validitas itu artinya bahwa alat itu dapat digunakan untuk mengukur seharusnya apa yang diukur ya. Kemudian reliabilitas artinya instrumen itu dapat digunakan berulang-ulang dengan hasil yang sama dimanapun ya. Jadi hasilnya ya, menghasilkan hasil yang hampir sama ya. Nah, oleh sebab itu kita akan bahas terkait dengan uji validitas hari ini, yaitu terkait dengan instrumen yang kita gunakan dalam penelitian ya. Jadi instrumen ini disebut valid apabila mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya kalau mengukur tinggi badan maka kita gunakan meteran, dan kalau kita mengukur berat maka kita gunakan timbangan. Nah, demikian juga nanti dalam instrumen penelitian ketika kita menggunakan kuesioner, maka kuesioner itu harus valid ya, karena yang akan diukur adalah data yang akan kita kumpulkan yang bisa digunakan ya. Nah, sehingga data yang ditampilkan, data yang disajikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikumpulkan. Kemudian dari data ini dapat kita bagi menjadi beberapa 3 jenis validitas ya, yaitu validitas isi, validitas berdasarkan pada kriteria, dan validitas konstruk ya. Nah, dalam uji validitas ini biasanya ya pada mahasiswa S2 S3 diperkenankan hanya melihat pada instrumen validitas isi ya. Validitas isi ini yang kita gunakan adalah kita gunakan validator, yaitu orang yang memvalidasi ya instrumen yang digunakan, sehingga instrumen yang digunakan itu benar dapat digunakan ya dalam pengumpulan data penelitian. Nah, jadi validator ini akan melihat ya, mencocokkan, menilai antara konten atau isi pertanyaan dengan instrumen yang digunakan, misalnya terkait dengan mencocokkan kisi-kisi dengan definisi konsep atau operasional dari variabel itu. Nanti dibuat kisi-kisinya, kemudian baru dibuat definisi operasionalnya. Kemudian apakah pertanyaan yang dibuat itu sesuai dengan kisi-kisi dari definisi operasional. Jangan sampai ketika kita membuat instrumen penelitian variabel instrumen yang digunakan tidak cocok dengan kisi-kisi dan variabel ya. Kemudian melakukan penelaahan terhadap butir instrumen dari pertanyaan awal sampai akhir ya, misalnya terkait dengan ya umumnya yang terkait dengan yang harus uji validitas yaitu terkait dengan pengetahuan ya, sikap ya. Kalau yang terkait dengan pengumpulan data ya, jenis kelamin, pekerjaan itu tidak perlu diuji validitas ya, karena sudah dianggap valid ya. Nah, kemudian contoh pertanyaan yang berkaitan mengenai kesesuaian kisi-kisi dengan definisi operasional misalnya. Sebagai contoh, misalnya pertanyaan yang diajukan adalah apakah variabel telah didefinisikan dengan benar ya. Jadi dalam penelitian itu ada namanya definisi konsep dan definisi operasional ya. Definisi konsep itu biasanya berdasarkan pada pendapat ya. Kemudian definisi operasional itu lebih bersifat praktis ya. Misalnya sebagai contoh cara kita membedakan antara definisi konsep dan definisi operasional adalah misalnya kita akan memberikan definisi tentang kursi ya. Jadi definisi konsepnya kursi adalah tempat duduk yang memiliki kaki 4 dan memiliki sandaran. Nah, jadi kursi adalah tempat duduk ya, bisa terbuat dari besi, bisa dibuat dari kayu, yang digunakan untuk tempat duduk yang memiliki sandaran, kemudian memiliki kaki 4. Nah, ini yang disebut dengan definisi konsep ya. Nah, sementara definisi operasional itu lebih pada penggunaan. Kursi adalah tempat duduk yang digunakan oleh orang untuk duduk kan begitu. Nah, itu definisi operasional ya. Nah, bisa dibedakan
antara definisi konsep dan definisi operasional ya. Kemudian apakah kisi-kisi telah sesuai dengan definisi variabel tadi? Jadi seharusnya idealnya kita membuat variabel ya, kemudian kisi-kisi pertanyaan. Jadi variabel itu akan memunculkan definisi dari variabel itu ya. Jadi variabel itu didefinisikan. Kemudian baru kita buat kisi-kisinya. Kemudian apakah diperlu revisi pada kisi-kisi? Kisi-kisi itu yang terkait dengan pertanyaan yang diajukan ya. Ya, jadi perlu revisi atau tidak kisi-kisi yang dibuat tadi. Kalau memang sesuai dengan variabel, maka kisi-kisi ya tidak perlu dilakukan perbaikan. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai dengan variabel, maka kisi-kisi itu perlu dilakukan perbaikan. Jadi ketika kita membuat kisi-kisi pertanyaan, ya, kisi-kisi kemudian pertanyaan turunannya, maka harus merujuk pada variabel yang akan diteliti. Diperlukan revisi pada bagian mana sehingga nanti dilakukan perbaikan terhadap kisi-kisi itu, sehingga kisi-kisi itu bisa dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang valid ya. Contoh penelaah butir instrumen, misalnya segi materi atau substansi terkait dengan pertanyaan. Misalnya materi sudah dipelajari oleh responden ya. Nah, misalnya kalau kita ingin meneliti tentang hipertensi, maka materi ya paling tidak dia sudah tahu tentang apa itu hipertensi ya. Kemudian butir soal yang dibuat sesuai dengan indikator. Nanti variabel, kisi-kisi, kemudian indikatornya. Indikator ini sebenarnya alat untuk mengukur variabel ya. Jadi harus ada keterkaitan antara variabel dan indikator. Kemudian antara butir tidak saling tergantungan ketika kita membuat pertanyaan. Sebaiknya jangan antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain memiliki saling ketergantungan, atau membuat pertanyaan tapi sudah dijawab sebelumnya. Nah, ini yang biasanya ketika kita membuat pertanyaan. Jadi sebaiknya membuat pertanyaan itu antara satu dengan yang lain tidak ada hubungannya ya. Jangan sampai yang satu itu dijawab oleh yang lain atau sebaliknya, yang satu dijelaskan oleh yang lain. Kemudian dari segi konstruksinya ya, yaitu pokok soal dirumuskan dengan singkat dan jelas ya. Jangan sampai banyak pertanyaan yang tidak fokus pada apa yang ditanyakan. Jadi jangan sampai, karena ini bukan terkait dengan tes akademik ya, tetapi ini lebih pada tes mengingat ya, mengingat kembali ya. Ya, apa yang sudah diketahui, atau istilah lain disebut dengan istilah recall ya. Nah, ini yang kemudian pokok soal bebas dari pernyataan yang dapat menimbulkan penafsiran ganda atau mengandung makna ganda ya. Jadi buat soal, ketika soal itu ditanyakan jangan sampai mengandung makna lain atau ditafsirkan lain oleh responden ya. Kemudian butir soal tidak tergantung pada jawaban butir soal yang lainnya. Tadi ada keterkaitannya antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, atau pertanyaan lain dijelaskan oleh pernyataan yang lain ya. Kemudian pengecohnya sudah disusun dengan baik. Kalau misalnya kita pilihan ganda, maka pengecohnya itu yang lain disebut pengecoh ya, misalnya A, B, C, D. Maka yang benar hanya satu ya. Yang satu itu benar, kemudian yang lain itu pengecoh. Jadi jangan sampai ketika kita membuat soal ya terkait dengan pengetahuan ini ya, jangan sampai mudah sekali responden itu membedakannya. Yang mana harus dijawab tanpa mesti harus berpikir dia sudah dianggapnya sudah tahu. Jadi kita buat soal yang ya paling tidak mirip ya. Kalau misalnya kata kerja semuanya ya, kalau kata sifat ya kata sifat semuanya. Jadi mudah, dan kata-kata itu juga mengandung makna yang hampir mirip maknanya ya. Sehingga yang ditanya adalah yang benar-benar ya bisa diterima ya. Kemudian soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, dari segi bahasanya. Bahasa yang digunakan bahasa yang ya mudah dipahami oleh responden ya. Tentu kalau dia secara nasional maka kita gunakan bahasa Indonesia baik dan benar ya. Kemudian soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Jadi orang ketika mengisi kuesioner dia akan paham ya, isi pesan atau pernyataan yang dibuat atau pertanyaan yang diajukan, sehingga dia bisa memahami apa yang ditanyakan ya.
Jadi lebih komunikatif, artinya responden bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Kemudian soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau lokalitas ya. Jadi dilihat bahasa lokal. Ya, kalaupun ada bahasa lokalnya yang digunakan dan tidak ada peristilahan ya dalam bahasa Indonesianya, ya kalau bisa dicetak miring atau dibuat dalam kurung ya. Sehingga itu memudahkan agar responden bisa memberikan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Ya, contoh pertanyaan kepada validator mengenai penilaian butir tes dengan kisi-kisi. Misalnya beri tanda pada kolom sesuai dengan jika butir soal telah memenuhi kriteria penilaian misalnya. Misalnya kalau kita lihat kesesuaian butir soal dengan kisi-kisi soal ya. Kesesuaian butir soal dengan kompetensi dasar yang dicapai, apa yang ingin diketahui, kesesuaian butir dengan indikator ya. Nah, pada butir berapa misalnya ada 40 pertanyaan atau 10 pertanyaan ya, maka ini yang kita buat atau kita ajukan. Sekarang uji rehabilitas instrumen ya. Jadi secara teoretik konsep rehabilitas dikembangkan dari teori-teori tes klasik ya. Tadi kalau kita lebih pada tes, maka kita fokusnya pada tes ya. Kemudian asumsi pada teori tes klasik ini. Kemudian kita ambil contoh misalnya jika dua buah tes mempunyai skor tampilan X dan memenuhi asumsi setiap populasi peserta tes berlaku T. T absent ya 2 pangkat 2 E sama dengan 2 pangkat E, maka dua tes tersebut disebut dengan tes paralel ya. Mengapa paralel? Karena sama ya, yaitu T dan sama dengan T absent ya. Nah, ini contoh tes klasik ya. Kemudian asumsi teori tes klasik ini di atas dapat dibuktikan berlakunya formula berikut ya. Jadi P x absent sama dengan 1 per 2 pangkat 2 E ya. Jadi 2 pangkat 2 X. Jadi ini kita lihat bahwa nilai Px absent ini disebut sebagai koefisien rehabilitas ya. Sementara rentangnya adalah antara 0 kurang dari P kurang dan sama dengan P X absent kurang dari 1 ya. Jadi rentangnya kalau kita lihat dari 0 sampai 0,099. Nah, ini yang dijelaskan terkait dengan asumsi tes teori klasik tersebut ya. Kemudian suatu instrumen disebut reliable apabila 2x lebih kecil daripada setengah ya, jadi lebih kecil dan sama dengan setengah, berarti 0,5 ya. Nah, jadi setengah dari nilai itu. Jadi dia disebut dengan reliable. Jadi misalnya 0,04 dia dianggap reliable. Tapi kalau misalnya sama ya dia tidak disebut dengan reliable ya. Nah, sebuah contoh berarti Px absent lebih besar dari 3/4 atau Px absent lebih besar dari 0,7. Nah, berarti kalau ini menunjukkan bahwa instrumennya disebut dengan tidak reliable ya, karena tadi lebih besar dari setengah ya, 1/2. Kemudian rehabilitas instrumen disebut reliable jika menghasilkan skor yang konsisten ya. Kemudian yang kedua, instrumen disebut reliable jika menghasilkan skor dengan kesalahan yang kecil atau tingkat skornya lebih kecil ya. Nah, misalnya ada berbagai macam cara sebenarnya untuk mengestimasi koefisien rehabilitas ya. Misalnya pada rumus Conen alpha atau rumus Kuder-Richardson ya, atau KR, kita kenal dengan istilah KR ya. Jika koefisien rehabilitas disebut dengan R11, maka tidak dilakukan uji signifikan untuk R11, tetapi ditentukan nilai ambang batas tertentu untuk R11 ini ya. Nah, jadi biasanya digunakan nilai 0,7 sebagai ambang batas. Jadi suatu instrumen dikatakan reliable jika R11-nya ya tadi lebih besar daripada 0,7 ya.
Nah, ini dikatakan reliable. Kemudian rumus KR20 atau tes pilihan ganda. Kalau misalnya kita gunakan pilihan ganda. Jadi rumusnya adalah R11 sama dalam kurung N per N1. Jadi N-nya sampelnya ya. Kemudian S 2 per 2T ya. Sigma PI dan QI per S pangkat 2 T ya. Jadi rumus Q sama dengan 1 dikurang P. Nah, jadi Q yang kita peroleh ini yaitu 1 dikurang P. Ya, sekarang kita lihat dengan rumus Cronbach alfa ya, untuk angket atau tes pilihan ganda, tes uraian. Nah, ini yang digunakan ya. Jadi R11 mana N kurang 1 ya dalam kurung 1 ya sigma S pangkat 2 1 dan S pangkat 2 T. Nah, ini untuk memasukkan tes pada pilihan ganda ya. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nah, misalnya dari koefisien reliabilitas K20 ya. Nah, di sini ada nama peserta atau responden. Kemudian ini adalah jumlah pertanyaan ya. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, 4 nah, ini respondennya. Jadi kalau ini maka nilainya 8 ya. Nah, T-nya adalah 8. Nah, kita tinggal masukkan rumus saja ya. T-nya 8, kemudian di sini 7, sini 7, sini 7 ya. Nah, kemudian yang sini tabelnya adalah karena tadi kita ingat bahwa P sama dengan 1 dikurang Q. Nah, jadi kalau P-nya 1 ya, maka ini ya, P dikurang 1 ya. Nah, ini kita masukkan nilainya. Ya, jadi P-nya adalah P dikali ini jadi 0 ya. Nah, untuk dapatkan nilai ini adalah nilai yang satu yang benar kan. Nah, kemudian karena tidak ada nilai maksimal, bukan ini yang kita jumlahkan, tetapi nilai yang banyak ini ya. Artinya 8, ini kan ada 8 ya, dibagi 8 sama dengan 1. Kemudian 0 bagi 0 sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4 dibagi 4 ya setengah kan gitu. Nah, jadi 0,5 ya. Nah, ini tadi terkait penghitungannya ya. Kemudian baru kita masukkan rumus N-nya tadi ya N-nya adalah 3,69 ya, 369 ini. Nah, kemudian sigma PQ adalah 1,1,95 ya. Kemudian tadi N-nya dikurang 1. 369 ya dikurang 1 ya. Nah, jadi 2,69 ya. Ya, jadi S di 9 di sini kan. Dengan 10 ya. 9. Jadi kita masukkan. Nah, jadi 0,23 ya. Nah, ini kan juga yang ini tadi kita lihat ini 0 ya. Kemudian 0,29 ya. 4 bagi ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 gitu 7 ya. Nah, ya. Ini jumlahnya ya. Ini kuesioner contohnya. Nah, nanti secara teknis akan kita hitung berdasarkan SPSS. Ini teorinya saja yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan teori yang kita bahas ini karena Bapak Ibu juga ada kegiatan ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa dilanjutkan dan kita sesuai dengan jadwal. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat pagi ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.